Dan rata-rata pimpinan yang kerja di sana bukan orang pekerjanya ya orang Sulawesi Utara, tapi cukong-cukongnya ini itu dari luar Sulawesi Utara. Jadi itu duit nggak ada nyangkut di Sulawesi Utara. Nah itu yang jadi permasalahan di sana. Itu di sana kalau ada retribusi, ada semua, pasti kaya itu Sulawesi Utara Pak, masyarakat, apalagi masyarakat yang di daerah sana. Pimpinan, saya perlu sampaikan 2 hari yang lalu ada kejadian penembakan di tambang Rata Totok, dan diduga oknum yang menembak adalah oknum Brimob. Dan saya berterima kasih buat Polda Sulut karena saya baca beritanya, katanya sudah ada berapa? 8 oknum yang sudah diperiksa ya Pak Wakapolda ya. 8 orang ya. Saya terima kasih karena sudah ada tindakan tegas di situ. Dan tentunya Pak, saya juga mendorong ini supaya itu cukong di belakangnya juga harus diungkap Pak. Jangan dia aja. Itu cukong di belakang, dia bisa kita kena di pasal Undang-Undang Minerba itu Pak. Dia mempekerjakan apalagi oknum di tambang ilegal. Oknum menjaga tambang yang legal pun itu sudah bisa jadi masalah, apalagi tambang ilegal. Jadi itu tolong Pak ditertibkan. Saya sudah baca statement Bapak di berita hari ini bahwa kami sudah menarik anggota-anggota yang bekerja di tambang ilegal. Ada juga ini bisa berkaitan dengan yang tadi disampaikan ini dengan tentu penimbun BBM. Masyarakat jadi susah dengan penimbunan BBM ini. Dan saya dapati Pak, penimbun BBM ini sebagian besar penggunanya adalah tambang-tambang ilegal ini. Pimpinan, ini menarik karena tadi disampaikan dari Ibu tadi bahwa sudah terjadi pencabutan izin operasi produksi dari Mahkamah Agung, dan penjelasan dari rekan-rekan mitra Polda Sulut tadi bahwa pencabutan dicabut kembali. Saya lihat tadi ada, itu benar ya Pak Wakapolda ya? Sudah dicabut ya? Izinnya dicabut, izin produksinya. Oh, oke. Nah, saya melihat di sini karena memang ini bicara soal Sangihe, saya perlu sampaikan juga. Ibu saya orang Sangihe Pak. Ibu saya orang Sangihe. Harus bela. Jadi dong. Saya perlu untuk ini. Ibu saya tuh asli Sangihe. Oke. Mangan itu. Oh. Nah, itu marga Niklas Makakung. Oke. Itu ibu saya asli dari sana. Jadi makanya saya dengan adanya EDPU ini saya berterima kasih sama pimpinan ketua karena bisa mengangkat permasalahan ini di forum yang terhormat ini supaya menjadi terang. Ya. Tentu kami sangat bangga, sangat senang. Kita berharap dengan adanya rapat seperti ini ada solusi, ada jalan keluar terbaik untuk masyarakat di Sangihe terutama. Karena memang pimpinan di Sulawesi Utara itu daerah yang potensial sekali soal tambang emas. Banyak sekali daerah-daerah yang memang tambang emasnya itu di titik-titiknya itu memang luar biasa potensial. Karena memang zaman dulu pernah ada Newmont di sana. Dan di daerah yang lain juga kadar emasnya itu yang bagus-bagus itu banyak Pak. Ada di Minahasa Utara, di Sangihe, di Minahasa Tenggara, di Bola Mongondo, Kota Mobagu. Itu emas semua pimpinan. Dan saya melihat di sana potensi untuk aktivitas peti di sana sangat luar biasa. Jadi aktivitas-aktivitas tambang ilegal tanpa izin itu banyak sekali yang memang melakukan aktivitas itu. Karena saya lahir besar di Sulawesi Utara, jadi saya tahu itu aktivitas di sana seperti apa. Saya paham betul gitu. Dan saya waktu pemilihan kemarin, pemilih saya banyak pekerja-pekerja orang tambang. Pemilih saya mayoritas mereka. Jadi saya betul-betul soroti karena kalau Ibu mengikuti, saya beberapa bulan yang lalu juga pernah menyoroti soal aktivitas tambang ilegal yang meninggal 3 orang dalam tambang ilegal, dan akhirnya jadi rame di wilayah Sulawesi Utara dan muncul ke permukaan seolah saya tidak membela para penambang, padahal sebetulnya
maunya kami itu tertibkan ini tambang-tambang ilegal supaya hak-haknya para penambang ini bisa dijaga. Mereka meninggal jaminannya seperti apa, standar kerjanya harus ada. Jadi supaya itu tujuan kami. Yang paling utama tujuan kami di situ bahwa kebocoran keuangan negara itu bisa dijaga, ditutupi. Karena tambang-tambang ilegal ini kan peti-peti yang beraktivitas ini kan tentu saya yakin mereka tidak membayar pajak. Retribusi ke daerah juga pasti tidak ada. Karena mereka aktivitas ini tambang ilegal ini nggak ada sama sekali kewajiban mereka. Dan rata-rata pimpinan yang kerja di sana bukan orang pekerjanya ya orang Sulawesi Utara, tapi cukong-cukongnya ini itu dari luar Sulawesi Utara. Jadi itu duit nggak ada nyangkut di Sulawesi Utara. Nah itu yang jadi permasalahan di sana. Itu di sana kalau ada retribusi, ada semua pasti kaya itu Sulawesi Utara Pak, masyarakat, apalagi masyarakat yang di daerah sana. Nah dengan begitu kami mendorong ini supaya ditertibkanlah ini tambang-tambang ilegal ini. Nah saya mau tanya ini Ibu, sejauh ini pasti dengar ada aktivitas peti di area sana kan? Dan apakah sudah ada tindakan tegas dari teman-teman mitra Polda? Nah itu kita perlu pertanyakan karena masalah ini harus juga kita dorong mitra kita ini supaya bersikap tegas. Ini kan cita-citanya Pak Prabowo ini kan untuk penegakan hukum ini harus kita betul-betul kawal supaya apa yang menjadi sasaran cita dari Presiden Pak Prabowo penegakan hukum ini terkait dengan juga menutupi kebocoran negara ini juga bisa tercapai. Nah itu kita mendorong itu kalau memang ada aktivitas itu tolong Pak Wakapolda, Pak Polda Sulut supaya ada tindakan tegas di Sulawesi Utara sana karena pimpinan saya perlu sampaikan 2 hari yang lalu ada kejadian penembakan di tambang Rata Totok dan diduga oknum yang menembak adalah oknum Brimob. Dan saya berterima kasih buat Polda Sulut karena saya baca beritanya katanya sudah ada berapa? 8 oknum yang sudah diperiksa ya Pak Wakapolda ya? 8 orang ya. Saya terima kasih karena sudah ada tindakan tegas di situ. Dan tentunya Pak, saya juga mendorong ini supaya itu cukong di belakangnya juga harus diungkap Pak. Jangan dia aja. Itu cukong di belakang dia bisa kita kena di pasal Undang-Undang Minerba itu Pak. Dia memperkerjakan apalagi oknum. Ini tambang ilegal. Oknum menjaga tambang yang legal pun itu sudah bisa jadi masalah, apalagi tambang ilegal. Jadi itu tolong Pak ditertibkan. Saya sudah baca statement Bapak di berita hari ini bahwa kami sudah menarik anggota-anggota yang bekerja di tambang ilegal. Terima kasih Pak untuk langkah-langkah itu Pak. Kami dukung. Berkaitan dengan tambang ilegal ini Pak, tentu tidak sampai di situ. Ini ada juga ini bisa berkaitan dengan yang tadi disampaikan ini dengan tentu penimbun BBM. Masyarakat jadi susah dengan penimbunan BBM ini. Dan saya dapati Pak, penimbun BBM ini sebagian besar penggunanya adalah tambang-tambang ilegal ini. Nah masyarakat setiap hari, saya ingat waktu kita rapat kerja dengan Pak Kapolri di sini, saya mengingatkan bahwa di Sulawesi Utara ini mengular ngantri BBM, orang mau kerja nggak bisa kerja. Orang kerja angkutan, ekspedisi, mana bisa kerja dia? Kalau dia ngantri seharian ngantri belum tentu dapat Pak. Sampai di ujung habis BBM-nya. Nah itu yang kita soroti Pak. Ini banyak di Bitung terutama itu saya lihat aktivitas di Kota Bitung itu masih terus berlanjut itu Pak. Saya dengar katanya orang sudah keluar dari Sulawesi Utara, tapi mudah-mudahan pelaku-pelaku yang menyusahkan masyarakat ini bisa ditindak Pak Wakapolda. Pak Dirkrimsus ini saya kenal ini Pak Dirkrimsus ini. Dulu waktu di Bitung ini Kapolres Bitung. Oh. Benar ya Pak ya? Nah, ini saya kenal benar nih Pak Kapolres ini karena dia pernah Kapolres di Bitung. Dan saya yakin Pak Dirkrimsus
pasti akan bekerja dengan profesional, menindak tegas pelaku-pelaku yang menyusahkan masyarakat di Sulawesi Utara, Pak. Gitu. Kembali ke Sangihe, ini kita mungkin perlu cari solusi terbaik ini, Pak, untuk tambang di sana, karena kalau ada izin yang sudah muncul dari Mahkamah Agung, terus tiba-tiba dibatalkan, terus apa nih solusinya ini? Kalau sudah dibatalkan, apakah mereka terus beraktivitas seperti semula atau bagaimana? Nah, kita mesti cari titik terangnya supaya jangan sampai ribut terus, kasihan masyarakatnya, Pak. Ini kita secepatnya kita coba nanti bangun komunikasi dengan pihak Polda di sana, apa kira-kira solusi dan apa sih maunya masyarakat yang bisa ketemu ini, Pak, bisa ketemu supaya everybody happy, semua bahagia, semua senang, orang usaha, orang juga di Talaut juga jangan diri susah, jangan dibikin susah, orang di Sangihe jangan dibuat susah, dan kembali oknum-oknum kalau memang ada pelanggaran, oknum-oknum kembali kami mengingatkan untuk mitra kita Polri untuk jangan ragu-ragu, tindak tegas, Pak. Itu pelaku-pelaku yang menyusahkan masyarakat di Sulawesi Utara. Saya ini berbicara mewakili masyarakat Sulawesi Utara. Dapil saya dan saya mau tidak mau ada isu sekecil apapun saya harus tanggapi karena itu konstituen saya ada di sana. Gitu. Saya akan terus kawal permasalahan Sangihe ini karena ini bagian dari dapil saya, konstituen saya, dan saya berharap semua bisa selesai dan tidak ada yang dirugikan. Itu dari saya, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.